Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu telah berjalan ya Bapa. Pada malam hari ini, pada sore hari ini ya Bapa, kami rindu bahwa Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami rindu ya Bapa, Tuhan disenangkan atas pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Mari naikkan pujian kita buat Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang melindungi kita. Allah yang darinya kita diperoleh keselamatan. Terima kasih. Sungguh
kami lebih dari sekedar pemenang. Allah yang melepaskan kami dari segala jerat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang kudus, Allah yang sore hari ini kami rindu setiap kami boleh menyenangkan Tuhan dan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu bahwa apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami buat itu yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, sama-sama agungkan. Kuduslah, kuduslah, Engkau Allah semesta alam, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Yes. Kuduslah, kuduslah Tuhan, biar surga bumi menyembah Kau. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
Bapa yang senantiasa mengiring kemana langkah kami ya Bapa. Dan kami percaya sepanjang ibadah kami pada sore malam hari ini, Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga selesainya. Bahkan Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur, menaikkan pujian bagi Allah kita. Mari bersuka di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan baik.
iman kami dan pernyataan iman kami kepadamu. Bahwa kami mau meninggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mau dengar bagian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan berkaryalah Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan hari ini kami merenungkannya, dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera, salam sehat buat kita semua dan puji Tuhan. Kita bertemu kembali, terima kasih Pak Gembala, terima kasih semua hamba Tuhan pengerja tempat ini yang luar biasa. Kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini adalah satu kebahagiaan tersendiri. Oleh karena di ujung dari bulan ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bulan Agustus juga adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-77. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-26. Imamat 26 ayat yang ke-1 sampai 13, tentunya ini adalah satu pernyataan tentang berkat. Ya. Imamat 26, kita akan baca ayat terakhir 12 dan 13. Dua ayat terakhir ini adalah ayat sentral. Saya akan bacakan bagi kita semua Imamat 26 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada sore hari ini adalah Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika suatu saat Pak Presiden datang ke FLC di tempat ini, kira-kira saudara akan membuat penyambutan yang seperti apa? Oh meriah ya. Sekarang aja untuk menyambut HUT saja sudah ada pasang bendera, ya kan? Apalagi beliau datang, ya. Mungkin sudah disiapkan segala macam makanan, ya. Berapa waktu yang lalu Bapak Presiden datang dan disiapkan makanan durian. Kebetulan Pontianak sedang ada buah itu. Saudara sekalian, intinya adalah ketika orang yang kita sayangi, ketika ada orang yang kita agungkan, bahkan mungkin kita idolakan, maka kita akan merasa senang. Dalam iman Kristen saudara sekalian, Tuhanmu, Allah kita adalah Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin. Amin. Saya cari amin di mana? Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir di tengah kita. Apa buktinya Pak? Mukanya aja saya nggak tahu kayak apa. Gitu ya. Tapi saudara sekalian, berdasarkan pada pernyataan tentang berkat hari ini di dalam Imamat 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara sekalian, ditutup dengan pernyataan dari Allah. Yaitu aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini pernyataan yang gak gampang saudara, bukan olok-olok kata orang sini ya. Tetapi memang ini adalah pernyataan bahwa Allah memang hadir bagi kita. Allah mau hadir bagi kita. Nah ini artinya apa? Yang pertama saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa hanya dari Tuhan saja pertolongan satu-satunya. Hanya dari Tuhan saja pertolongan satu-satunya. Pak boleh nggak kalau misalnya saya minta pertolongan sama Mbah Dukun? Ya kan?
Mbah Dukun lalu dibilang sebagai katanya adalah orang pintar, paranormal dan seterusnya. Lalu ada yang menyampaikan dengan joke bahwa kenapa mereka dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Maka dibilang mereka orang pintar, begitu. Nah, sekarang lagi viral ada dukun vs. Wah, cepat sekali ya. Wah, ini karena lagi viral, Pak. Iya, yang lagi viral, Saudara ya. Ya, apapun itulah Saudara sekalian. Tetapi kita percaya satu hal bahwa hanya dari Tuhan saja datang pertolongan. Para tokoh Alkitab sudah menyatakan imannya dan kesaksiannya bagaimana pertolongan Tuhan bagi hidupnya adalah ya dan nyata. Saya memperhatikan berdasarkan khotbah tadi pagi, saudara sekalian, saya mempersiapkan khotbah, kemudian saya memperhatikan satu tokoh Alkitab bernama Paulus. Paulus karena dia begitu percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang ada di tengah-tengahnya. Dia mendengarkan suara Tuhan. Meskipun dia melalui kesaksian, melalui pemberitaan firman, dia harus masuk penjara. Tidak cukup sampai masuk penjara, ternyata orang di penjara malah bertobat, maka kemudian Paulus diusir atau diasingkan di tempat yang lain. Dan ketika pada saat diasingkan, mereka harus menghadapi yang namanya badai. Karena mereka menggunakan kapal laut, tetapi mereka dihantam badai. Tidak cukup sampai di situ saudara sekalian, tangannya pun dipagut ular berbisa. Tetapi Tuhan tetap menyertainya. Itulah kalau orang mengalami Tuhan dalam hidup, dia nggak perlu takut hidupnya. Amin. Amin. Siapa yang masih takut? Pak, aku Pak udah mau masuk angka 40. Belum laku ah? Aku nih sampai sekarang Pak belum laku. Sudah sampai kubuatlah mencari pasangan hidup kriterianya ini itu A dan B sampai Z. Kemudian ditempel di mana? Ya, dekat toilet, tempelnya dekat pohon-pohon dan seterusnya saudara sekalian. Di atasnya tulisan sedot WC. Mana laku saudara? Masa mencarinya yang kurang lebih sama sedot WC. Saudara sekalian, kalaupun hari ini saudara masih belum laku-laku, tenang. Tuhanmu menjadi kekasih hatimu, amin. Jadi jangan jual murah saudara. Udahlah karena aku udah 40 mau 50 tak laku-lakuan apalah. Yang gak kerja ndak apa-apa, yang bukan seiman ndak apa-apa lah. Yang penting jenis kelaminnya jelas. Yang gak gitu juga saudara. Amin. Tetap harus cari yang betul-betul menjadi imam yang baik dalam keluarga. Mencari seorang wanita yang betul-betul adalah dari Tuhan. Makanya saudara sekalian percaya bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Zefanya 3 ayat yang ke-17, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, apapun menjadi tantangan kita hari ini, dengar firman Tuhan, Tuhanmu ada di antaramu. Tuhanmu sanggup memberikan pertolongan yang pasti. Dan Tuhanmu gak jauh dari hidup. Saudara sekalian, suatu saat ada seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bernama George Danzig. Suatu saat dia masuk kuliah dan ketika dia masuk kuliah dia telat. Ketika dia telat, dosen udahlah, kamu masuk tapi saya sudah selesai, keluar. Kemudian saudara sekalian dia melihat di papan, kemudian dia melihat ada satu tugas yang menurut dia itu adalah tugas. Dan tugas itu sangat penting. Maka dia harus mengerjakan. Dia kerjakan saudara siang malam. Dia kerjakan. Diberi waktu seminggu. Karena dianggap tugas itu susah. Saudara sekalian, nah ternyata tugas itu pada akhirnya selesai. Dan ketika selesai, semua akan membahasnya. Kemudian si George Danzig ini dia menyerahkan tugasnya kepada dosennya, profesor. Kemudian saudara ketika profesornya melihat, dia kaget. Dia bilang begini, siapa yang mengajarkan Anda untuk menyelesaikan tugas ini? Enggak ada Pak, saya sendiri, siang malam saya kerjakan.
Kamu lihat apa buku dan sebagainya? Enggak Pak, pokoknya saya kerjakan saja. Selebihnya saya doa. Nah saudara sekalian, profesornya bilang begini, ini adalah tugas tersusah sedunia. Dan belum pernah ada yang bisa menyelesaikannya. Tetapi kamu menyelesaikannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkara sulit apapun yang kita hadapi saat ini, tetap optimis. Tetap percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhanmu gak cuek untuk hidupmu. Tuhanmu sangat serius untuk hidup. Maka jangan main-main dengan Tuhan. Sebentar ke kanan dosa, ke kiri minta ampun dulu. Senin dosa, Selasa minta ampun gitu ya. Atau Senin sampai Jumat dosa. Hari Kudus Sabtu dan Minggu. Nah, dia pikir ini perusahaan bapaknya gitu ya. Enak saja. Ini soal kekudusan karena memang karakter Kristus adalah kudus adanya. Maka sebagai pengikut Kristus saudara sekalian harus kudis. Harus kudus. Jangan kudis. Pak yang kudis-kudis nyaman masalahnya. Nah ini dia saudara, kalau orang gak mengalami pertolongan Tuhan, dia tetap mau hidup di dalam dosanya. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, bertobat. Amin. Bertobat, tidak ada kata lain. Bertobat, kemudian percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan Allahmu ada bersamamu. Yang kedua saudara sekalian, maksud dari hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah ini menyatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara, bahkan yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kan sampai ada lagunya kan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes. Saudara sekalian, mengandalkan Tuhan itu sumbernya. Kalau kita mengandalkan keuangan kita bisa, mungkin bisa. Mengandalkan jabatan kita bisa saja. Mengandalkan apa lagi? Harta kekuatan kita bisa saja. Tetapi pertanyaannya sampai kapan? Ya, Indonesia banyak sekali viralnya dalam 2 bulan terakhir. Ya kan, kita mengerti yang satu itu kan. Karena ada kuasa, ada jabatan, ada harta. Segala sesuatu dianggap gampang. Tetapi ya dari kisah ini saudara sekalian yang viral ini, kami akhirnya berdiskusi bersama istri. Saya bilang banyak sekali soal kriminal ini. Bahwa setiap kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Dan kebenaran yang ditutupi apapun, pasti akan menemukan jalannya sendiri. Satu kebohongan dibuat, maka dia akan beranak pinak. Beranak pinak kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan ketiga dibuat untuk menutupi kebohongan kedua dan yang pertama. Dan seterusnya. Jadi saudara sekalian kalau mau berbuat jahat, mikir dulu. Mau direncanakan kayak apapun, tetapi ingat ini kejahatan, dosa akan meninggalkan jejak. Kebenaran mau ditutup kayak apapun, dia akan menemukan jalannya sendiri. Dan saudara tahu kebenaran yang pasti, itu ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang lain sedang mencari jalan. Tunjukkan saya jalan yang lurus.
Tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekalian, indah mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, sampai ada lagunya kan? Wah, ini lagu lagi nih. Iya, ini lagu ini langsung nutup ibadah ya. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, mengandalkan Tuhan memang diberkati. Amin, ya dan pasti. Tapi kok Pak, saya mengandalkan Tuhan. Saya melayani Tuhan Pak. Tapi kok masih miskin? Saya melayani Tuhan Pak. Ibadah di gereja seminggu 2 kali, saya 4 kali Pak. Tapi kok saya usahanya hancur? Ini bagaimana Pak? Saudara, ukuran tentang diberkati bukan soal ukuran harta. Engkau bisa tersenyum hari ini pun, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Saya tahu di balik masker saudara senyum. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, inilah berkat Tuhan kalau mengandalkan Tuhan. Selalu saja ada jalan. Amin. Selalu ada jalan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Maka jangan takut menghadapi hidup, menghadapi tantangan. Saudara sekalian, seorang frater bernama Trapa ini memiliki satu rumusan tentang pernyataan jangan takut. Nah, ternyata saudara tidak jauh dari anggota tubuh kita, yaitu ada di telapak tangan kita. Saudara boleh melihat telapak tangannya sendiri, jangan ngintip ke telapak tangan orang lain. Ya, kalau ada telapak tangan silakan. Lihat telapak tangannya masing-masing kiri dan kanan. Ya, rata-rata ada semacam tulisan huruf di situ ya. Hurufnya adalah rata-rata M. Kalaupun ada yang agak kabur, mungkin agak H atau W, itu sebenarnya kalau ditarik benar-benar M juga itu. Maksa amat ya. Tapi memang begitu saudara, rata-rata bentuknya M. Oke? Nah saudara sekarang perhatikan baik-baik bahwa seorang frater dari Trapa ini dia mengerti dan kemudian dia menyimpulkan begini. Bahwa M yang pertama itu bicara tentang memento. Memento. M yang kedua adalah mori. Memento, mori. Memento itu artinya ingatlah. Mori itu artinya kematian. Oke. Nah, sekarang mari kita ucapkan bersama ya. Sebelah kiri saudara boleh diangkat tangannya. Ya, jangan pinjam tangan orang ya. Oke. Katakan bersama memento. Kanan, mori. Ulang. Sekali lagi. Turunkan tangan saudara. Kita senang ya, padahal ini artinya mau mati. Iya, ada anak jangan bilang saya akan panjang umurnya. Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa umur saya paling tinggi, paling tidak akan mati nanti 70 tahun. Ya saya baru 20 tahun, belum sampai 20 tahun. Masih lama 50 tahun mungkin Bapak duluan mati. Saudara sekalian, syarat mati itu bukan tua. Syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus kecelakaan saudara. Bisa saja tiba-tiba hilang atau berangkat gitu ya. Makanya saudara, makanya Tuhan itu luar biasa ya. Dia menenun hidup kita, dia membentuk kita. Kemudian dia mengingatkan telapak tangan ini. Memento mori. Ingatlah kematianmu. Artinya apa? Kalau kita tahu suatu saat kita akan menuju kepada kematian. Apa yang harus kita lakukan? Hai suami, kasihlah istrimu sebaik-baiknya. Seperti besok engkau akan mati. Amin.
Ada yang perang sebelum ke sini? Sama pasangannya. Tadi apa, suami ya? Hai istri, kasihilah suamimu sebaik-baiknya, seperti besok engkau akan mati. Hai orang tua, kasihilah anak-anakmu seperti besok engkau akan mati. Hai anak-anak, kasihilah orang tuamu seperti besok engkau akan mati. Hai mertua, kan gitu ya. Kasihilah menantumu dengan sebaik-baiknya seperti dia yang mati besok. Seperti seperti kita yang mati besok. Hai menantu, kasihilah mertuamu sebaik-baiknya, seperti besok engkau akan mati. Hai rekan pelayanan hamba Tuhan, cintailah pelayananmu, kerjakan pelayananmu sebaik-baiknya, seperti engkau besok akan mati. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, andalkan Tuhan satu-satunya. Nggak ada yang lain. Saudara sekalian, ini pernyataan yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, kalau kita tahu kita akan mati, sudahkah kita menerima keselamatannya dari Tuhan? Kalau sampai hari ini saudara masih ragu-ragu, saudara yang hadir di sini maupun yang ada di online, kalau saudara masih ragu-ragu tentang Tuhan itu memberi keselamatan atau tidak, dengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada janji keselamatan. Dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, saudara. Hanya dia yang berani berkata, juga Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menyatakan keselamatan yang sesungguhnya setelah kematian raga ini. Saudara sekalian, kita tidak tahu hidup kita ini kapan kontraknya. Kontrak hidupnya tuh kapan. Kalau rumah kita tahu kontraknya kapan. Masih bisa dicincai-cincai lah, gitu ya. Tapi kalau kontrak hidup, susah saudara mau pakai cincai-cincai. Suatu saat ada seorang pemuda, dia pergi ke satu desa. Karena semua orang penduduk di desa itu umurnya panjang-panjang. Lalu karena dia mahasiswa, dia buat penelitian. Dia tanya, Pak, umurmu berapa? Oh, umur saya 90. Wah, luar biasa, apa tips rahasianya? Oh, jangan tanya saya. Tanya di ujung desa, itu yang paling tua. Oh baik, dia pergi ke sana. Pak, umurnya berapa? Saya umur 102 tahun. Wah, Bapak yang paling tua di sini. Iya, baik. Pak, saya mau tanya tipsnya apa supaya panjang umur? Oh gampang. Apakah makanan Pak? Oh bukan. Minuman Pak? Bukan. Gaya hidup? Bukan. Semua bukan. Jadi bagaimana Pak? Ya begini caranya. Kalau ada malaikat maut datang, pura-pura aja enggak dengar. Waktu dia datang, waktu dia manggil, kamu tak usah dengar. Umurmu pasti panjang. Ya saudara, bagaimana kita mau tahu itu malaikat apa tidak, malaikat maut. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari kita andalkan Tuhan. Tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, tidak akan kecewa. Saya termasuk produk yang pernah mengandalkan manusia. Di saat saya sulit, kemudian saya mulai mencari pertolongan sendiri. Karena saya pikir saya nggak mau repotkan Tuhan di sana. Kasihan dia punya banyak urusan. Saya coba sendiri saudara, tapi yang saya dapat senyuman. Saya minta bantuan, dia senyum saja. Satu patah kata pun itu tidak keluar dari mulutnya, hanya senyum saja. Dari situ saya malu luar biasa. Saya mau berbalik kepada hal ini. Saya mau mengandalkan Tuhan. Di detik-detik terakhir, ternyata Tuhan beri pertolongan yang luar biasa. Dan hati saya bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan saya selalu ada untuk saya. Dia ada di antara kita. Sekali lagi, apapun tantangan hidup saudara, dengar. Ya oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saudara kalau beri kemuliaan bagi nama Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung. Yuk sekali lagi. Ya, haleluya. Artinya saudara bahwa ini nggak mungkin nih, nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. FLC bisa sampai hari ini seperti ini, itu bukan perkara mudah. Ya ganteng-ganteng gini tahu latar belakangnya lah ya. Saya nggak mau bilang jelek-jelek begini, enggak. Ganteng-ganteng gini ya. FLC itu mengalami naik dan turun. Kadang turunnya tuh di bawah normal. Tapi kalau ini satu pekerjaan Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada gembala senior. Saya bilang lihat, kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan gak tinggal diam. Lihat saja waktunya. Tapi kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, hitungan detik selesai. Sama saudara, ketika saudara mau membangun usaha, andalkan Tuhan. Betulkah ini Tuhan? Betulkah usaha saya seperti ini? Ya ada orang bilang beri saya tanda. Kalau saya kerjakan ini enggak bisa. Yang itu enggak sepertinya ditutup. Oh berarti bukan itu jalurnya Tuhan. Beri saya kepekaan. Karena saya mau mengandalkan Tuhan. Hai anak muda ketika engkau mau cari pasangan hidup. Nah ini nih anak muda nih ya. Nih online ini luar biasa saudara. Hati-hati ya. Kadang muka status beda dengan yang di sana. Filternya kebanyakan. Orang filter 10%, dia 10%. Wah gantengnya luar biasa. Sekali lihat aslinya, wow. Sakingnya, sambil begitu sampai bingung saudara. Tapi kalau andalkan Tuhan, dia siapkan yang terbaik untuk saudara. Amin. Nah sekali lagi anak muda jangan sembarang cari pasangan ya. Kenapa? Karena pasangan hidupmu itu akan menentukan kualitas hidupmu ke depan. Yang ketiga saudara sekalian, Tuhan Allah ada di antara kita, hadir bersama dengan kita. Artinya bahwa ada syukur di dalam semuanya. Dia menghadirkan syukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk kebaikannya. Kebaikan Tuhan apa? Yang tertinggi adalah Dia mau mati bagi kita. Dia mau menebus kita dari segala dosa kita. Itulah kebaikan yang Dia berikan. Suatu saat saudara sekalian kami kunjungan sekaligus memberikan komsel per keluarga saudara. Kami tidak berikan komsel per kelompok tapi per keluarga. Kami datangi keluarga satu keluarga. Saya tanyakan, bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di tempat ini, siapakah Allah itu sebenarnya? Oh ada yang menyatakan Allah pencipta langit dan bumi. Isinya ada enggak? Oh ya beserta isinya. Oke bagus. Karena langit dan bumi enggak ada isinya, kemana kita disimpan gitu ya. Kemudian apalagi banyak sekali. Sampai dia bilang, sampai anaknya bilang gini, Tuhan itu baik. Saudara tahu sampai saking dia bilang Tuhan itu baik. Ditanya kebaikan seperti apa, dia netes air matanya. Kami pun tidak menyangka saudara. Dia bilang begini, kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Terlalu banyak kasih kebaikan Tuhan untuk hidup saya. Saudara sekalian, saya mau sampaikan gini. Kalau engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, engkau akan mengerti kebaikan Tuhan. Sekali lagi kebaikan Tuhan jangan hanya diukur oleh kekayaan. Mobil yang banyak, bukan. Tetapi bagaimana kita bersyukur justru di saat-saat kita susah. Saudara sekalian, bisakah kita bersyukur Tuhan terima kasih? Hari ini beras cuma 1 biji, beras 1 biji. Tuhan terima kasih aku gak punya uang hari ini. Tuhan terima kasih aku dapat sakit hari ini. Tuhan terima kasih keluargaku hancur. Tuhan terima kasih usahaku kolaps. Paling yang ada mungkin orang di luar sana akan berkata, di mana kau?
Tuhan, where are you? Katanya engkau punya kuasa. Masa hari ini susah makan. Masa hari ini usahaku bangkrut. Masa dan seterusnya saudara. Yang keluar keluhan. Yang keluar apa? Cacian maki. Pertanyaan besar, di manakah Tuhan? Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, berdasarkan firman Tuhan hari ini. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Tuhanmu hadir di tengah-tengahmu. Tuhan saya ada di tengah-tengah kita. Dan dia pasti menghadirkan syukur. Dan saudara mau tahu mukjizat boleh terjadi. Selain imanmu kepada Tuhan adalah syukur di dalamnya. Mukjizat bisa terjadi karena ada syukur. Tidak pernah Alkitab mencatat di dalam keluhan terjadi mukjizat Tuhan. Tidak pernah. Kita karyawan saudara. Kita datang ke bos. Bos, aduh bos susah pekerjaan ini. Aduh pokoknya begini bos. Kira-kira bos senang nggak? Kau tak bisa lakukan keluar. Masih banyak yang mau posisimu. Kan begitu. Kalau saya Tuhan, banyak yang ngeluh. Tuhan. Apa-apa Tuhan. Tuhan tuh ujungnya hantu, Tuhan tuh gitu ya. Nggak bisa. Tuhan mau menghadirkan syukur. Kita belajar bersyukur. Sekali lagi bersyukur bukan pada kebaikan, pada apa yang kita dapat berdasarkan kebaikan. Tetapi bersyukur adalah artinya bahwa itu hadir dari hati yang paling dalam. Dan syukur itu diberikan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar. Dan ingat sekali lagi, hanya di dalam syukur Dia menghadirkan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang menghadirkan syukur, tetapi syukur yang menghadirkan kebahagiaan. Syukur yang menghadirkan mukjizat Tuhan. Saudara, sudah begitu terpuruknyakah hidup saudara hari-hari ini dengar firman Tuhan? Tetap bersyukur. Tuhan terima kasih hari ini aku sakit. Karena aku percaya detik berikutnya Tuhan adakan mukjizat untuk saya. Tuhan hari ini saya bersyukur. Istriku marah-marah kepadaku. Tetapi aku mau berkata, aku mau memberkati istriku. Dan aku bersyukur untuk istriku. Kalau dia pendiam, apa jadinya rumah ini? Aku pendiam, dia pendiam, anak-anak pendiam, semua jangkrik saja yang kedengaran. Bersyukur. Tuhan terima kasih suamiku pendiam amat. Disenggol, Pak pergi situ. Pak mau makan apa? Coba saudara sebagai istri mau makan, kasih makan apa yang suami begitu? Pak mau makan apa? Ya udah kasih sambal aja, biar dia teriak. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar bersyukur. Amin. Bersyukur. Tuhan terima kasih untuk gereja di mana aku bernaung di sini. Tuhan terima kasih untuk gembala sidang, untuk istri anak-anak yang melayani kami. Tuhan aku bersyukur untuk semua hamba Tuhan pelayanan tempat ini, mereka melayani dengan maksimal. Tuhan berkati mereka. Kenapa? Ketika engkau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berkat itu pun mengalir kepadamu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Amin. Ingat 3 hal ini saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu menandakan bahwa di dalamnya ada syukur. Bahwa di dalamnya kita harus mengandalkan Tuhan. Bahwa kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa di dalamnya ada pertolongan Tuhan yang pasti. Dan jangan pernah lari dari Tuhan. Apapun tantangan hidup saudara, tembusi masalah itu karena Tuhan ada di antaramu. Dan dia memberikan kemenangan bagi kita. Selamat berbahagia kepada kita semua karena kita punya Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami sungguh percaya Tuhan. Pernyataan bahwa aku sebagai Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan biarlah ya Tuhan Bapa di surga memberkati kami semua.
baik hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik juga sebagai jemaat Tuhan di FLC ini. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin. Kami mempercayainya karena di dalamnya Tuhan menghadirkan syukur. Bapa di surga, ajar kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan Allah ada bersama dengan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melawat kami yang lemah. Engkau melawat kami yang sakit. Engkau melawat kami yang hari ini Tuhan. Mungkin hati kami sedang tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan yang mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menerima berkat mujizat-mujizat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati, amin. Diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kecilin dikit. Tes. Puji Tuhan, saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara, maka di situ kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Apa yang mustahil dan Tuhan sanggup kerjakan buat saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan izinkan. Sadrak, Mesak, Abednego gak pernah protes sama Tuhan. Tuhan, saya tidak berkhianat. Tuhan, saya tidak tinggalkan Tuhan. Tapi kenapa saya harus mengalami dapur api? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tak berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala ini, aku tidak akan pernah menyembah patung buatanmu. Itulah iman yang Tuhan mau dalam hidup setiap saudara dan saya. Apapun kondisi kita hari ini, apapun yang engkau alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka di situ engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur api. Dan di sana Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan membawa menuntun mereka sampai mereka mengalami kemenangan. Kadangkala Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan. Tuhan izinkan kau mengalami sakit. Tuhan izinkan kau mengalami masalah dalam hidupmu. Kau mengalami mungkin beban yang berat dalam hidupmu. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Mari bersyukur dalam segala keadaan. Alkitab berkata bahwa bersyukurlah di dalam segala hal. Maka di situ engkau melihat Tuhan bekerja. Paulus berkata, di saat aku lemah, di saat aku tidak berdaya, maka di situ kulihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang terjadi hari ini. Berterima kasih buat apa yang kau alami hari ini. Mungkin hari ini kau sakit. Mungkin hari ini kau mengalami beban yang berat. Mungkin kau sedang mengalami masalah dalam rumah tanggamu. Mungkin kau sedang mengalami masalah dalam pekerjaanmu. Ayo kau datang kepada Tuhan dan kau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh
Mari katakan Tuhan terima kasih. Katakan Tuhan terima kasih buat hari ini. Ketika kondisimu tidak baik-baik saja, dan kau berkata Tuhan terima kasih. Seperti Ayub berkata, bahwa semua datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, karena Ayub berkata bahwa terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ketika Ayub mampu bersyukur kepada Tuhan, maka di situ dia berkata, dulu apa kata orang? Dulu aku mendengar Tuhan dari orang, tetapi hari ini mataku memandang Tuhan. Bila saya rindu kekristenan kita, bahwa kekristenan yang mengalami Tuhan dalam hidupmu, mengalami perjumpaan. Terima kasih Tuhan. Terima Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
saudara bahwa hanya nama Yesus yang memberi engkau pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberi engkau kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Mari taruh iman percayamu kepada Yesus. Apapun kondisi yang kau alami, jangan tinggalkan Yesus. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada di tengah-tengahmu. Dia menuntun langkahmu. Dan Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ketika engkau ada hari ini karena Tuhan. Huralamaya syaralabaralama. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau datang ke alamat yang tepat. Sebab Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup. Dan Alkitab berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan, percayalah ada masanya Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan. Amin. Saat tiada jalan, ketika kau hadapi persoalan, dengan iman kau katakan Yesus ada. Yesus ada di sana dan memberiku Meskipun jawaban. pahit kenyataan, Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. percayalah bahwa kau bersama dengan Tuhan. Yesus ada di Yesus ada bersama
Kami memiliki kepastian di dalam-Mu Tuhan. Kami memiliki pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih. Terus berharap kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yang sedang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan. Dibukakan jalan. Dalam nama Yesus. Kau disembuhkan, kau dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku besar, besar Allahku, amin amin, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak Engkau Tuhan, layak disembah. Katakan Kau Raja, segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau layak, layak disembah. Yes Tuhan, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahmu yang ada di tengah-tengahmu. Dia adalah Allah yang besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, katakan selamanya besar dan ajaib Tuhanku besar, nyatakan kebesarannya besar Allahku, amin, jadikan besar
bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami terima ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui pelayannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Bila persembahan yang kami beri ya Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan selalu mengulurkan tangannya, dari wajahnya. Tuhan selalu punya jawaban atas setiap doa. Bersabarlah sampai mujizat nyata. Mujizat nyata. Tuhan selalu mengulurkan tangannya di saat kita mencari wajahnya. Tuhan selalu punya jawaban atas setiap doa. Bersabarlah sampai mujizat nyata. Bersabarlah sampai mujizat nyata. Bersabarlah sampai mujizat nyata. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Hendri Mesak yang sudah membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa memberkati bagi setiap kita di tempat ini. Siapa yang diberkati malam hari ini melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ada bersama kita bagi-bagi. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, Bapa di surga, kami percaya berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab Tuhan Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah yang indah hari ini. Kami percaya dengan iman, ibadah ini adalah ibadah yang membawa berkat.
Dan ketika kami pulang, Tuhan beserta bersama dengan kami. Memberkati perjalanan pulang kami. Tibakan kami dengan rasa syukur yang daripada Tuhan. Dan kami siap menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati pendidikan anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Berkati apapun yang kami kerjakan untuk pelayanan Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memberikan keberhasilan, Tuhanlah yang memberikan kejayaan, Tuhan jugalah yang menghadirkannya dengan ucapan syukur. Haleluya. Umat Tuhan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ada kiranya berkat yang daripada Tuhan Allah. Damai sejahtera pada Tuhan kita Yesus Kristus, serta perlindungan yang daripada Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan. Mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan, amin, amin.